Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fanani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 27. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi yaitu uji kandungan makanan, amilum, protein, dan lemak pada bahan makanan. Tujuan praktikum ini ialah kita dapat mengetahui apakah di dalam makanan tersebut mengandung protein, amilum, dan lemak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang amilum, protein, dan lemak. Apa itu amilum? Amilum merupakan senyawa organik yang cukup banyak ditemukan di bumi. Nah, karbohidrat atau amilum banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebagai sumber cadangan bahan makanan ataupun energi dalam tubuh kita. Sedangkan protein merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan di tubuh kita. Mengapa? Karena 1/5 dari tubuh kita terdiri dari protein. Fungsi protein sendiri yaitu memelihara jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Dan lemak merupakan senyawa organik yang dibutuhkan oleh manusia karena fungsi lemak menjaga kelangsungan hidup manusia. Mari kita lakukan praktikum biologi ini. Sebelum melakukan percobaan, ada baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Berikut alat dan bahannya: wadah es batu, asam cuka, pipet tetes, betadin, tepung yang telah ditambahkan air, putih telur, gula pasir yang telah dilarutkan dengan air, pisang yang telah dihaluskan, biskuit yang telah dihaluskan, dan susu fusion flavor. Langkah-langkah percobaan amilum. Masukkan ke-6 bahan tersebut ke dalam wadah es batu. Seperti tepung terigu dimasukkan ke dalam wadah es batu, putih telur dimasukkan ke dalam wadah es batu, gula pasir, larutan gula dimasukkan juga, pisang dimasukkan menggunakan sendok ke dalam wadah es batu, biskuit dimasukkan menggunakan sendok ke dalam wadah es batu, dan susu dimasukkan ke dalam wadah es batu. Untuk mengetahui hasil dari percobaan ini, maka saya akan meneteskan iodin atau betadin ini ke dalam 6 bahan ini. Sebanyak 3 sampai 5 tetes. Percobaan protein. Masukkan kembali 6 bahan tersebut seperti halnya pada saat pemasukan 6 bahan makanan tersebut pada percobaan amilum. Semuanya dimasukkan ke dalam wadah es batu sesuai dengan tempat masing-masing yang sudah tertera dengan label kertas. Untuk mengetahui hasilnya, maka saya akan meneteskannya dengan asam cuka sekitar 3 sampai 5 tetesan.
Percobaan lemak di sini bahan-bahannya nasi, minyak goreng, mentega, telur rebus, pisang, dan susu. Sebelumnya siapkan kertas HVS, dibagi menjadi 6, tulis masing-masing nama bahan-bahan yang akan letakkan di sana. Seperti yang pertama nasi yang telah dihaluskan, ditempelkan di atas kertas HVS. Yang kedua, mentega dioleskan di atas kertas HVS. Selanjutnya, minyak goreng dioleskan menggunakan tangan di atas kertas HVS. Oke, lanjut. Pisang yang telah dihaluskan tadi kita tempelkan di atas kertas HVS. Oke, selanjutnya susu Frisian Flag dioleskan di atas kertas HVS menggunakan jari tangan. Yang terakhir yaitu putih telur yang telah dihaluskan, putih telur rebus yang telah dihaluskan ditempelkan di atas kertas HVS. Oke, ditunggu sampai 10 menit. Kita lihat hasil percobaannya. Pada percobaan amilum, ini foto sebelum diteteskan dengan iodin dan sudah diteteskan. Seperti halnya di sini, tepung terigu berubah menjadi warna biru kehitaman. Putih telur tetap terdapat warna putih. Berubah menjadi warna putih tetap seperti putih telur biasa. Gula pasir berubah menjadi warna biru kehitaman. Pisang berubah menjadi warna biru kehitaman, dan biskuit berubah menjadi warna biru kehitaman, sedangkan susu berubah dari warna putih menjadi warna coklat. Ternyata tepung terigu, gula pasir, pisang, dan biskuit yang mengandung amilum. Mengapa? Karena saat diteteskan dengan iodin atau betadin berubah warna menjadi biru kehitaman. Oke, kita lihat hasil percobaan protein. Ini foto sebelum diteteskan dan sudah diteteskan. Setelah kita tetesi dengan asam cuka, maka kita akan melihat hasilnya. Di sini, tepung terigu mengalami pengendapan. Bisa kita lihat warna yang di atas lebih cerah dan tepung terigu mengandung protein. Sedangkan putih telur terdapat gumpalan di tengahnya. Dan putih telur mengandung protein. Selanjutnya gula pasir. Gula pasir tetap seperti larutan gula pasir biasa. Pisang tetap seperti pisang pada umumnya. Biskuit tetap seperti biskuit pada umumnya. Susu terdapat gumpalan di atasnya, berarti susu mengandung protein. Jadi, dari hasil percobaan tadi, yang mengandung protein ialah tepung terigu, putih telur, dan susu. Kenapa? Karena saat diteteskan dengan asam cuka, terdapat gumpalan atau koagulasi di tengah-tengahnya, bisa juga di atasnya. Hasil percobaan lemak setelah didiamkan dan ditunggu sampai 10 menit, mari kita amati bahan makanan apa saja yang mengandung lemak. Yang pertama yaitu mentega, minyak goreng, pisang, dan putih telur rebus. Buktinya ialah ketika 4 makanan tersebut diolesi di kertas HVS dan ditunggu selama 10 menit, di bahan makanan yang mengandung lemak pada kertas tersebut akan menjadi transparan. Semakin terlihat transparannya, berarti makanan tersebut banyak mengandung lemak. Bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu nasi dan susu. Bisa dilihat nasi dan susu tidak transparan. Kesimpulannya ialah
Pada percobaan pertama, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan amilum di dalam bahan makanan saat diteteskan 3-5 betadin ke dalam bahan makanan, jika bahan makanan berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum, dan jika tidak berubah warna, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung amilum. Dari percobaan 1, ada 4 bahan yang mengandung amilum, yaitu tepung terigu, gula pasir, pisang, dan biskuit. Pada percobaan kedua, dapat disimpulkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan protein di dalam bahan makanan saat diteteskan asam cuka 3-5 asam cuka ke dalam bahan makanan, jika bahan makanan tersebut menggumpal atau terjadinya koagulasi berarti bahan tersebut mengandung protein. Jika tidak menggumpal berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Dari percobaan kedua, terdapat 3 bahan yang mengandung protein, yaitu tepung terigu, putih telur, dan susu. Pada percobaan lemak, dari 6 bahan makanan tersebut yang mengandung lemak hanya ada 4 bahan, yaitu mentega, minyak goreng, putih telur rebus, dan pisang. Keempat bahan ini menjadi transparan setelah didiamkan selama 10 menit ketika sudah dioleskan di kertas HPS. Jika kertas HPS tersebut menjadi transparan, berarti 4 bahan makanan tersebut mengandung lemak. Semakin transparan suatu kertas, berarti lemak yang dikandung pada bahan makanan semakin tinggi. Terima kasih, itulah praktik biologi yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.